Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Desain bersama saya, LFWorks Project. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat infografis ya, yang sederhana tapi menarik dan kita tidak menggunakan template ya. Jika teman-teman ingin menggunakan template, begitu banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih ya, mulai dari yang free atau tak berbayar sampai yang pro. Bisa dipilih sesuai dengan brand dan filosofi brand teman-teman dan produknya juga. Nah, tetapi kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat infografis yang tidak menggunakan template. Jadi kita berkreasi berdasarkan kreativitas ya. Kemudian apa yang sudah kita pahami tentang Canva, teman-teman bebas berkreasi. Dengan banyaknya nanti berlatih, teman-teman akan menghasilkan template yang cantik untuk infografis khususnya Instagram ya. Kita akan fokuskan saja infografis yang akan kita pelajari di bagian kali ini adalah bagaimana cara membuat infografis untuk kebutuhan sosial media khususnya Instagram, terutama untuk feed ya, apakah itu nanti single feed atau carousel, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Yang pasti kita akan lihat dulu poin-poin apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah infografis ya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebenarnya, tetapi kita fokuskan ke 7 ini saja dulu ya, karena yang utama harus ada di dalam sebuah desain feed Instagram itu adalah ketujuh hal ini. Yang pertama adalah background plus tone-nya ya. Bagaimana sih cara menentukan background khususnya untuk Instagram? Nanti akan banyak sekali variasinya ya, apakah kita akan ganti setiap 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan seterusnya. Nanti bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan brand teman-teman. Nah, background ini banyak sekali variasinya ya, nanti bisa kita cek lagi ke belakang ya, bagaimana apa saja sih background-background yang kita bisa gunakan, mulai dari yang solid color, kemudian bisa juga watercolor, bisa juga yang misalnya tekstur kayu, tekstur kertas dan seterusnya. Kemudian sesuaikan background ini dengan tone brand teman-teman semuanya. Misalnya kalau brand teman-teman ini banyak didominasi oleh warna kuning, misalnya ya, maka gunakan background yang kontras dengan warna kuning. Kalau logo atau misalnya filosofi warna dari brand teman-teman ini adalah kuning, kemudian backgroundnya juga kita menggunakan warna kuning atau sedikit lebih gelap atau lebih pucat ya, tetapi tidak kontras, itu nanti desain kita tidak eye catching ya, tidak akan terlihat menarik atau stunning seperti itu. Nah, jadi buat yang setidaknya itu 1 atau 2 tingkat warna yang lebih tua atau yang lebih muda dari warna favorit atau warna brand dari usaha teman-teman ya. Jadi filosofi brand teman-teman itu misalnya warna kuning, maka bisa dipilih setingkat atau 2 tingkat lebih tua atau bisa juga lebih muda ya. Disarankan sih untuk background ini lebih cenderung ke warna yang lebih soft ya atau lebih muda. Kenapa? Supaya nanti tulisan atau informasi yang kita sampaikan, foto dan sebagainya itu bisa terlihat dengan jelas oleh audiens kita, ya. Nah, kemudian untuk konsep yang kedua, itu tema atau konsep. Ini berhubungan dengan background dan tone tadi ya. Konsep di dalam infografis ini yang pertama mau untuk apa nih? Apakah ini kita akan membuat konten feed Instagram mengenai promosi produk, ataukah edukasi, ataukah informasi, atau mungkin semacam entertainment saja? Ya, itu nanti juga menyesuaikan elemen apa yang akan kita gunakan, kemudian efek-efek apa yang akan kita gunakan di dalam feed kita. Kemudian yang ketiga adalah POI atau point of interest. POI ini adalah yang menjadi fokus teman-teman yang akan ditampilkan di feed ini. Misalnya ingin menampilkan promosi produk
bulanan misal seperti itu. Maka yang dimaksud dengan POI ini adalah produk bulanannya itu, promosi bulanannya itu, itulah yang menjadi point of interest atau poinnya. Kemudian yang keempat adalah elemen-elemen. Elemen-elemen ini yang berhubungan dengan desain kita ya. Kalau misalnya ornamen promosi yang akan kita sampaikan nanti ini ramai, desainnya ramai, maka elemen-elemen yang digunakan itu diusahakan seminimal mungkin ya, minimalis. Kenapa? Supaya audiens ini tidak kemana-mana matanya. Jadi sehingga akan merusak pandangan pada poinnya. Jadi kalau misalnya elemen ini warnanya terlalu ngejreng dibandingkan dengan poinnya, maka nanti audiens tidak fokus ke poin kita ya, kepada produk yang ingin ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah logo dan tone background-nya ya. Logo ini kenapa harus disertakan dalam setiap feed yang kita buat? Kenapa? Karena ini kan menyangkut dengan brand identity kita ya. Kalau misalnya ada yang men-save ulang atau memforward feed kita, paling tidak di situ ada hak cipta bahwa ini milik kita. Seperti itu. Makanya kita gunakan logo dengan tone dan background yang kontras ya. Jadi antara background dengan logonya itu warnanya juga harus kontras, jangan warna senada karena nanti tidak terlihat atau tidak eye catching. Untuk brand logo ini membawa atau mengusung brand teman-teman, jadi dia juga harus disertakan. Kemudian apakah perlu menampilkan misalnya di situ alamat dan sebagainya, itu sesuai kebutuhan saja ya. Kalau memang informasi yang harus disampaikan di situ ya tidak apa-apa, nanti itu akan ada di poin-poin yang berkaitan dengan yang terakhir ini ya. Nah, kemudian jangan lupa tagline brand. Jika brand teman-teman ini ada tagline-nya, tagline itu lebih pas disisipkan di feed ya, dengan tulisan atau dengan font yang kecil saja. Jadi tidak perlu ditulis besar-besar ya. Kecuali kalau untuk feed-feed tertentu yang fokusnya memang untuk mengangkat tagline gitu. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa sertakan CTA atau informasi yang berkaitan dengan call to action ya. CTA itu adalah call to action. Apa sih call to action? Yang berhubungan dengan misalnya gampangnya seperti ini. Bagaimana sih audiens ini bisa menghubungi kita? Ya, biasanya sih CTA itu kita menampilkan nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungi, atau bagaimanakah yang bisa kita sisipkan di sana supaya audiens ini bisa menghubungi kita? Apakah link di sana ya? Kemudian informasi-informasi yang lain sehingga audiens itu mudah menghubungi kita, supaya jika dia tertarik dengan informasi yang kita sampaikan di feed ini, maka audiens lebih mudah berhubungan dengan kita sebagai penjualnya atau pemilik brandnya. Jadi seperti itu ya. Jadi setidaknya di dalam satu feed itu akan ada 7 hal ini. Nah, kita akan segera menuju ke latihan ya. Contohnya dulu bagaimana sih cara mengaplikasikan 7 hal ini di dalam sebuah feed Instagram untuk yang single post. Kita akan lanjutkan ke contoh. Di sini saya sudah sediakan sebuah kanvas tetapi tanpa background. Jadi ini masih asli ya. Sebaiknya sih kita membuat background itu dengan menambahkan ya, dengan tombol ini kemudian kita cari background di elemen. Misalnya saya ingin mencari background watercolor ya, watercolor background. Seperti itu. Biasanya sih kalau watercolor background ini dia pro ya, tidak ada yang ininya ya, yang free-nya. Oke, misalnya let's check. Misalnya saya ingin menambahkan yang tone-nya berdekat-dekatan dengan desain saya. Misalnya saya ambil warna orange ya. Nah, ini kita sesuaikan dulu ke background yang sudah kita sediakan tadi, ke kanvas yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian saya akan ganti background dengan warna seperti ini ya. Teman-teman bebas berkreasi bagaimana mengatur background ini. Di sini teman-teman bisa melihat ya, background dengan warna yang lebih solid itu ada di bagian bawah.
Kalau kalian misalnya teman-teman ingin bahwa yang solid ini ada di bagian samping atau di atas, kita tinggal putar ini ya, tinggal putar tanda ini, tanda putar, dan disesuaikan. Misalnya ingin menampilkan bagiannya yang solid di arah sini ya. Jangan tapi teman-teman tetap memperhatikan jangan sampai ada ujung-ujung yang bocor. Jadi caranya adalah kita tarik, kita sesuaikan dengan fit yang tersedia sehingga semuanya frame-nya full ya, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian logo-logo atau yang sudah kita tulis di kanvas pertama tadi karena belum muncul, itu teman-teman bisa menggunakan fitur layer ya, atau di sini position juga bisa ya. Jadi kita gunakan ini untuk memundurkan posisi background sehingga nanti logo dan sebagainya bisa terlihat atau bisa muncul sampai semuanya muncul. Seperti ini misalnya, nah plus logonya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita sudah jadi backgroundnya. Nah, kemudian dalam desain ini saya mengusung konsep promosi ya. Saya ingin membuat promosi dari brand, misalnya saya angkat sebuah produk ya. Saya akan ambilkan sebuah produk seperti ini. Misalnya saya upload dari galeri saya dan saya cari di galeri handphone, misalnya di Snapseed saya akan mengambil salah satu contoh produk. Misalnya ini ya, produk salah satu teman kita. Ini adalah tema yang akan saya ambil, misalnya saya akan mempromosikan produk ini kepada audiens atau follower saya ya. Ini kan masih foto asli. Kalau teman-teman ingin menggunakan foto ini full frame, tinggal disesuaikan saja seperti ini. Tidak perlu menggunakan background ya. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan background, ini tinggal diposisikan saja apakah poinya ini akan ditaruh di tengah, di samping, atau di bagian mana yang nantinya akan berisi informasi di samping-samping sini ya. Selanjutkan ya. Nah, kita tinggal menambahkan informasi apa yang dibutuhkan di dalam feed kita ini ya. Setelah misalnya di sini kita akan menuliskan tagline ya. Misalnya saya contohkan ini kalau berhubungan dengan desain saya ya, maka contohnya seperti ini. Kemudian ini logonya, kemudian ini produknya, nanti disesuaikan ya. Maaf ya karena ini tidak berhubungan dengan produk ini karena ini fitnya hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian kita berikan tombol CTA atau call to action. Salah satu tombol call to action ini adalah kita meminta teman-teman kita untuk membagikan atau men-save. Ini juga termasuk tombol CTA ya. Tetapi untuk produk berjualan itu teman-teman bisa menambahkan elemen plus nomor kontak, misalnya WhatsApp ya. Teman-teman bisa perhatikan caranya seperti ini. Misalnya kita cari elemen shape ya. Kita cari elemen shape yang seperti ini saja, misalnya yang kecil atau yang bisa ini ya, yang bisa kita sesuaikan ininya ya, panjang atau pendeknya. Nah, misalnya seperti ini. Karena warnanya sama, jadi saya ganti dulu dengan warna yang lebih gelap seperti ini. Kemudian nanti saya ingin memasukkan nomor kontak WA. Misalnya ya. Untuk tempat silakan disesuaikan apakah ingin di atas, di samping, atau sehingga itu bisa dibaca dengan jelas oleh audiens kita. Kemudian saya akan mencari logo WhatsApp. WhatsApp logo. Nah, kita cari logo WhatsApp mana yang akan kita gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalnya di sini ya, saya ingin logo ini tampil lebih cantik, maka saya akan ganti warnanya dengan warna putih supaya dia terlihat di sini ya. Kemudian kita supaya teliti, kita zoom saja. Oke, lembar kerjanya kita zoom. Kemudian kita masukkan nomor kontak kita. Misalnya saya ingin menampilkan nomor WA-nya, misalnya seperti ini ya. Kita tinggal kecilkan
dan sesuaikan dengan tempatnya. Kalau misal terlalu besar, kita masih bisa menyesuaikannya. Kemudian saya ganti warna putih seperti ini. Karena belum simetris, saya ingin logonya digeser ke sini dan nomornya digeser seperti ini. Nah, ini salah satu tombol CTA ya, yang berisi informasi. Misalnya audiens kita melihat ini, waduh promo Oktober harganya berapa ya? Aduh nanyanya kemana ya? Nah jadi ini sebagai tempat informasi. Selain mereka mungkin akan memberikan direct message atau DM ya. Kemudian teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan harga, maka kita cari saja kita cari elemen yang berhubungan dengan harga. Di sini saya akan mencari elemen price tag ya. Ingat dalam mencari elemen, jika teman-teman ingin mencari elemen yang tak berbayar, jangan lupa klik ini ya, kita lihat, kita klik yang gratis, kemudian nanti akan muncul yang gratis, yang Canva-nya tidak pro ya. Tinggal kita mau yang mana nih untuk digunakan di dalam feed kita. Misalnya saya ingin mengambil warna kuning. Oke, dia lebih stunning warnanya ya. Kemudian nanti teman-teman ingin tinggal menaruh harga saja di sini. Misalnya harganya 59. Oke. Kemudian saya akan tulis ini. Kita lanjutkan, kemudian misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi tulisan ini atau tulisan apapun yang ingin ditambahkan sebagai informasi ya, silakan ditambah apa yang dibutuhkan di sana sesuai dengan yang teman-teman butuhkan ya, misalnya seperti ini. Kemudian ingin ditambah misalnya ada tulisan order now atau yang lainnya ya, kita bisa cari dengan kata kunci tersebut, order now, buy now, dan seterusnya. Jika teman-teman memilih yang animasi, maka nanti ketika diekspor hasilnya akan berupa video MP4 gitu ya, kalau menggunakan elemen yang animasi. Tetapi kalau elemennya elemen statis ya, elemen biasa misalnya seperti elemen free delivery itu, maka nanti ketika di-download hasilnya seperti feed biasa. Oke, baiklah, segitu aja dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat praktek dan selamat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.